Shalom semuanya, kembali bersama saya dalam program From Above ya. Jadi dalam program From Above ini saya akan buat seri khotbah dan seri pertamanya tentang kitab Rut ya. Kita sudah lewati 4 seri dan saya siapkan beberapa seri ke depan supaya Bapak Ibu bisa punya pemahaman yang luar biasa ya. Karena bagi saya kitab Rut ini kitab yang kita bisa belajar secara untuk kepentingan pribadi juga untuk rumah tangga ya. Jadi kalau Bapak Ibu rindu menjadi pribadi yang lebih sungguh lagi kepada Tuhan, semakin hidup takut akan Tuhan, juga mau agar keluarga kita keluarga yang diberkati Tuhan, maka bagi saya kitab Rut adalah salah satu kitab di Alkitab kita di mana kita dapat guidance, dapat tuntunan, dapat arahan yang luar biasa baiknya ya. Dan sebelum kita siapkan hati kita mau berdoa dulu untuk mendapatkan berkat dari Tuhan buat masing-masing kita. Satu dalam doa, kita doa. Makasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Di minggu ini kami mau belajar tentang Rut kembali. Ajar kami kebenaran-Mu Tuhan, sehingga apa yang kami baca, kami dengarkan menjadi rema buat kami masing-masing, dan kami dengan pertolongan Roh Kudus-Mu dimampukan bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Bicara kepada kami, haleluya, amin. Ya, kita langsung saja saudara, kita siapkan Alkitab kita ya. Nanti ada bantuan di layar ayat-ayat yang akan kita bacakan ya. Kita sudah belajar kemarin tentang bagaimana itu Elimelek dan Naomi, juga Rut ya, dan kita nanti akan membahas lebih dalam lagi soal Boas dan lain sebagainya ya. Saya siapkan mungkin sekitar 8 seri ya dari kitab Rut ini. Kita masuk ke seri kelima dan kita akan belajar tentang sikap hati dari kitab Rut ini ya. Kita coba kembali membaca Rut pasal yang pertama, saudara. Rut pasal yang pertama, kita akan baca ayat yang kedua, kemudian kita baca ayat yang sampai ayat yang ayat kedua saja kita baca ya, sebenarnya. Jadi Rut pasal pertama, ayat yang kedua. Bersama saya 3-1 ya. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Jadi saudara, dalam kitab Rut ini kita bisa membaca sesuatu yang agak paradoks gitu ya, agak bertolak belakang ya. Satu sisi kita sudah belajar, Bapak Ibu yang mengikuti program ini di seri yang pertama, kita sudah diajar bahwa kata Elimelek itu artinya Tuhan adalah rajaku ya. Elimelek Tuhan adalah rajaku. Kemudian kita juga sudah diajar bahwa Naomi adalah artinya kesayangannya Tuhan ya, cintanya Tuhan gitu. Jadi dua nama ini kemudian menikah. Itu luar biasa bagi saya ya. Pria yang namanya Tuhan adalah rajaku, Elimelek, menikahi kesayangannya Tuhan yang namanya Naomi gitu ya. Dan ketika mereka menikah, mereka tinggal di Yehuda, yang secara harafiah berarti tempat yang penuh dengan pujian penyembahan kepada Tuhan. Keren banget gak? Dan tepatnya mereka tinggal di sebuah desa yang namanya Bethlehem, yang secara harafiah berarti rumah roti. Jadi ini sesuatu yang bagi saya sangat ideal, sangat luar biasa. Pria yang namanya Allah adalah rajaku, menikahi kesayangannya Tuhan, tinggal di suatu wilayah yang penuh pujian kepada Tuhan, di desa yang penuh dengan roti. Keren gak, saudara? Apa yang kurang dari orang ini? Saya sudah jelaskan juga di dalam seri yang pertama bahwa dalam budaya orang Israel, nama itu adalah doa. Jadi baik Elimelek, baik Naomi, baik Yehuda maupun Bethlehem itu adalah tempat yang memang
dinamakan dengan doa yang terbaik. Elimelek dan Naomi itu adalah anak-anak yang punya orang tua, yang punya iman yang baik, sehingga ketika anak mereka lahir, dikasih nama anak yang merupakan doa yang baik. Tuhan adalah rajaku, kesayangan Tuhan. Yehuda dalam hal ini, Yakub ketika memberi nama anaknya ini, itu juga dengan doa. Kau akan penuh dengan pujian, kau akan selalu bersyukur. Aku selalu bersyukur karenamu. Itu Yehuda kan artinya. Ketika ada orang-orang mulai kumpul di satu wilayah, kemudian akhirnya wilayah itu dikasih nama Bethlehem, orang-orang itu juga melepaskan berkat, doa yang baik buat tempat itu. Tempat kita ini akan selalu penuh dengan roti. Bethlehem, rumah roti. Jadi, seperti itulah yang seharusnya dilakukan oleh setiap kita. Yakni, ketika memberi nama yang baik. Nama adalah doa. Saya belum lama ini dijapri sama seorang rekan dari luar kota yang bertanya, dia mendengarkan program From Above ini yang mengatakan pentingnya sebuah nama, terus mengatakan, "Pak sih, sekarang kan banyak tuh orang-orang yang bisa merubah nama, ya, jadi nama baik lah, sesuai dengan numerologi lah, Hong Shui Feng Shui lah, gitulah. Apa perlu nggak kita begitu?" Ya, saya cuma bilang bahwa penting itu nama, ya, nama itu penting, tapi nggak perlulah sampai sebegitu, karena jangan sampai kita mau sesuatu yang bagus tapi melanggar firman Tuhan, ya. Kalau kau sudah dikasih nama oleh orang tuamu dan saat ini kau tahu namanya kurang bagus, misalnya dengan imanmu sekarang ini, saran saya kepada orang itu, ya sudah, jangan pakai nama itu. Ya, saya nggak tahu nama yang bagusnya atau nama yang jeleknya itu apa, ya. Seperti ini juga saya sampaikan kepada saudara. Kalau saudara merasa namamu, nama bawaanmu dari lahir itu kurang bagus misalnya, nggak bagus artinya, ya udah nggak usah dipakai nama itu lagi. Ya, pakailah misalnya kalau ada nama yang kedua, ya, atau nama panggilan saja, ya. Namanya tidak bagus, terus dibuat pendek aja, ya. Saudara cari sendiri, saya nggak tahu nama saudara itu apa kan, ya. Atau pakai nama baptis kalau memang kau bertumbuh di sebuah gereja yang ketika kau dibaptis di sana kau diberikan nama baptis. Selesai sudah. Nggak perlu ganti nama, nggak perlu bubur merah, bubur putih, nggak perlu juga ngelakuin selamatan apa-apa, ya sudah, tetap aja nama itu ada di KTP-mu, cuma ketika kau dipanggil sehari-hari, ya mintalah temanmu untuk memanggilmu dengan nama yang baru itu. Selesai. Karena nama resmi itu kan dipakai buat apa sih? Ya, nama resmi paling dipakai buat misalnya, kalau kita ngurus paspor gitu ya, kalau kita ngurus apa ya, pakai KTP ya, terpaksa dipanggil pakai nama KTP itu. KTP kan itu sekali 2 kali saja. Tapi yang keseharian kita, yang sering kita dengar orang manggil nama kita, kan bisa kita ubah ya, tanpa harus ya ke dukun, ke orang pinter ya, ke ahli-ahli untuk merubah nama dengan cara yang tidak alkitabiah itu ya. Jadi bagi saya itu bisa diselesaikan. Tapi kembali ke dalam kitab Rut ini, saudara, yang saya mau soroti di sini. Maka belum tentu itu, ya, orang yang sudah hidup benar itu, punya nama yang bagus, mengawali sesuatu yang bagus itu, akhirnya seterusnya menjadi bagus. Kalau kita membaca tadi di ayat 2, Elimelek dan Naomi ketika punya anak diberi nama Mahlon dan Kilion. Mahlon dan Kilion. Mahlon itu artinya secara harafiah sederhananya itu penderitaan, sedangkan Kilion itu artinya binasa, saudara. Ya. Sesuatu yang nama tentu tidak baik, nama yang berarti tidak normal. Mosok kasih nama anak penderitaan atau derita dan binasa, ya, sesuatu yang di luar akal sehat manusia. Apa yang terjadi di sini, saudara? Alkitab tidak mengatakannya, tapi saya berani percaya Mahlon dan Kilion ini ketika memberi nama anaknya itu dalam
perasaan yang sedang terluka gitu. Entah si Mahlon terluka dengan Naomi atau sebaliknya, atau mereka berdua terluka dengan Tuhan. Dan itu yang saya tafsirkan, terluka dengan Tuhan. Entah karena apa kita tidak bisa dapati, tapi itu mungkin terluka dengan Tuhan. Marah sama Tuhan. Itu mungkin yang juga menyebabkan ketika akhirnya tempat mereka tinggal mengalami kelaparan, kekeringan, mereka dengan mudahnya meninggalkan tempat itu, padahal tempat itu adalah tanah perjanjian antara Tuhan dengan nenek moyang mereka, bahwa tempat itu akan penuh madu dan susu, bahwa keturunan Abraham akan diberkati Tuhan. Tapi itu mereka gampang mudah abaikan. Mereka pindah ke Moab yang kita tahu tempat yang dikutuk Tuhan, ya. Ya karena sudah memulai dengan sakit hati kepada Tuhan. Sehingga nggak heran ketika punya anak darah daging mereka loh dikasih nama derita dan binasa, Mahlon dan Kilion. So hati-hati dengan perasaanmu. Terluka itu manusiawi. Tersakiti itu manusiawi. Kecewa itu manusiawi. Meskipun nggak masuk di akal saya, ya, tapi kau mungkin kecewa sama Tuhan itu sangat manusiawi. Marah sama Tuhan itu pun sangat manusiawi. Tapi andai kata kita sampai di titik itu, apakah kita harus selamanya seperti itu? Sebab terluka dengan Tuhan, marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan, tersakiti oleh Tuhan yang kita alami, jika dipertahankan, itu yang rugi saudara sendiri. Elimelek dan Naomi ini mungkin terluka dengan Tuhan sehingga dia memberi nama anak yang pertamanya derita tadi, Mahlon tadi. Tapi perhatikan baik-baik. Perasaan mereka itu nggak mereka bisa perdamaikan. Mereka tidak bisa berdamai dengan perasaan mereka, mereka tidak mau berdamai dengan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan masih memberkati mereka dengan memberikan anak yang kedua, bukankah itu berarti Tuhan masih baik sama mereka? Karena bagi saya, setiap manusia yang lahir ke bumi ini ya karena seizin Tuhan. Ada rencana Tuhan. Tuhan tidak marah dengan si Elimelek dan Naomi ketika tahu bahwa anak pertamanya dikasih nama derita. Tuhan tahu mereka marah dengan dia mungkin, tapi Tuhan tidak marah balik dengan mereka. Diberi kesempatanlah mereka untuk punya anak kedua. Laki-laki pula, saudara. Saya sudah jelaskan bahwa dalam budaya Yahudi, anak laki-laki itu mutiara, permata, harta karun. Jadi dapat anak pertama laki-laki itu sudah kebanggaan luar biasa. Mendapatkan anak kedua kembali laki-laki itu luar biasa kebanggaannya. Tapi perasaannya Elimelek dan Naomi masih terluka dengan Tuhan, sehingga kembali memberikan anak keduanya ini dengan nama Kilion, binasa. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, nama adalah doa. Kita tahu ceritanya, kita sudah pernah bahas di dalam program From Above sebelumnya, di khotbah saya sebelumnya, di seri Kitab Rut ini. Maka yang belum mengikutinya bisa ikuti seri pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini kelima, nanti keenam minggu depan, ketujuh, kedelapan. Saya nggak tahu apakah habis kedelapan saya dikasih hikmat lagi untuk bisa sambung yang ke-9. Tapi saya akan janji mengupas Kitab Rut ini dengan dalam. Ini terbukti ketika akhirnya mereka ke Moab, saudara. Dua anak laki-laki ini, yang namanya derita dan binasa ini, mengalami kondisi, situasi yang sesuai dengan doa orang tuanya. Dua-duanya mati muda. Kita bisa temukan itu di ayat yang kelima. Ya, Rut pasal pertama ayat kelima, ayatnya ada Rut pertama ayat kelima. Ya, lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Jadi sebelum dua anaknya ini mati, Elimelek juga mati. Kenapa mati, saudara? Padahal dia berangkat sehat-sehat dari Yehuda, Bethlehem Efrata, menuju Moab. Nggak mungkin orang yang sakit-sakitan, yang punya penyakit turunan, penyakit kambuhan, itu berikhtiar untuk pergi ke luar negeri. Tinggal di luar negeri, jauh dari keluarganya. Bukankah kita harus punya pemahaman di zaman dulu bahwa keamanan, ketentraman, kebahagiaan
orang-orang yang hidup di zaman dulu itu ketika tinggal bersama dengan keluarga besarnya. Jadi Elimelek saya yakin tuh sehat bugar ketika pergi dari Bethlehem, Yehuda. Tapi sampai di Moab mati. Kenapa? Sakit hatinya belum disembuhkan. Dia gak mau menyembuhkan sakit hatinya. Dia gak mau berdamai. Dia gak mau lepaskan akar pahitnya kepada Tuhan. Dalam pelayanan sehari-hari, saudara, saya banyak temui orang yang mengalami sakit, mengalami penderitaan karena memulai dengan sakit hati. Entah itu sakit hati kepada Tuhan atau sakit hati terhadap sesama. Pengampunan yang Tuhan ajarkan itu adalah obat, saudara. Jadi sesuatu yang kalau kita kerjakan itu menyembuhkan kita, bukan mencelakakan kita. Jadi ayo berikan pengampunan kepada orang yang sudah menyakiti kita. Terlebih lagi, berdamailah dengan Tuhan kalau di masa lalu kau merasa Tuhan melukai kita. Berdamai dengan itu. Minta ampun sama Tuhan. Sebab Tuhan yang saya baca di Alkitab tidak pernah merencanakan yang jahat. Rancanganku padamu adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan. Elimelek gak bisa berdamai. Tuhan kasih kesempatan, kasih anak pertamanya, namanya Mahlon, derita. Tuhan kasih kesempatan, punya anak kedua, dikasih nama anaknya Kilion, binasa. Dikasih kesempatan, dia terus tidak mau melepaskan akar pahitnya, sakit hatinya sama Tuhan. Sehingga gara-gara akar pahit, sakit hati, dosa yang ditumpuk-tumpuk semakin banyak itu, matilah Elimelek. Di mana? Di Moab. Dan bukan cuma dia yang mati, tapi anak yang diberi nama tidak baik itu, yakni derita dan binasa, Mahlon dan Kilion, itu pun mati muda. Naomi, kesayangannya Tuhan ini, tinggal seorang diri. Yang saya mau tekankan di sini sakit hati, saudara. Saya sudah mengatakan sakit hati itu sesuatu yang wajar, manusiawi sebenarnya. Sebagai manusia penuh dengan daging, terluka dengan orang lain yang ngejek kita, yang ngebully kita, yang meremehkan kita, marah terhadap orang yang sudah melukai hati kita, itu sesuatu yang manusiawi. Tapi segeralah bertobat, minta ampun sama Tuhan, berdamai dengan semua itu. Ampuni, lepaskan pengampunan buat orang itu. Sebab kalau tidak, kau seperti mengirimkan virus, bakteri dalam tubuh ini. Sehingga tinggal tunggu waktu saja, kau akan drop karena itu semuanya. Jadi sakit yang bisa bahkan berkepanjangan dan membuat kita binasa. Jadi di malam hari ini, dalam program From Above ini, sebagai hamba Tuhan, saya mengajak kita semuanya untuk berdamai, memaafkan, mengampuni. Dalam program ini mungkin sudah teringat akan orang lain yang pernah melukai hati kita. Siapa itu? Orang terdekat kita, mungkin suami, istri yang pernah mengkhianati kita, anak yang pernah kurang ajar sama kita, orang tua yang pernah melukai hati kita, ipar, mertua, keponakan, om, tante, sahabat kita, teman kita, atau orang lain yang jauh dari kita yang di masa lalu pernah melukai hati kita sehingga kita dongkol berkepanjangan dan tidak bisa melepaskan pengampunan buat dia. Dengarkan, orang itu hidup enak sekarang ini, nggak mikirin saudara. Tapi saudara yang terluka karena mereka, saudara hidup membawa penyakit buat diri sendiri. Maka lepaskan pengampunan itu. Ambil waktumu sebentar untuk minta Tuhan tolong kita bisa mengampuni dia. Sebutkan namanya. Tuhan, hari ini aku bertobat. Aku ampuni A yang kemarin di masa lalu pernah melukai hatiku. Aku sakit hati Tuhan. Tapi malam hari ini Tuhan Roh Kudus, aku ampuni dia. Tuhan Roh Kudus cabut akar pahit sakit hatiku terhadap dia. Aku benar-benar mau mengampuni dia. Karena Tuhan terlebih dahulu sudah mengampuni aku. Tolong Roh Kudus, buatku damai sejahtera. Buatku bisa memikirkan hal yang baik ke depannya.
jika ada kesempatan bertemu dengannya, aku mau memposisikan diri sebagai seorang teman, bukan lagi musuh di hadapannya. Roh Kudus tolong aku. Selesai kalau kau sudah doa dengan sungguh seperti itu. Maka kau beres dengan hatimu, beres dengan sakit hatimu, kau berdamai dengan dirimu sendiri terutama, berdamai dengan dia, berdamai dengan Tuhan. Dan kalau sudah demikian, apa yang menghalangi berkat Tuhan untuk sampai kepada kita? Berkat yang dicurahkannya itu, ya, penuh atas kita. Kita dapatkan juga penuh turun atas kita. Jadi seperti aliran air sungai yang tidak pernah berhenti, gelombang laut yang tidak berhenti, demikianlah berkat Tuhan akan mengalir atas hidup kita. Kemudian yang menarik dalam kisah ini juga masih ada beberapa menit ke depan. Sebaliknya kita juga ketika mau berhubungan dengan intim dengan orang lain, ya, juga harus memahami nama orang itu, ya. Sebab kalau kita sudah bergaul intim dengan dia, itu berpengaruh atas kita. Yang saya pelajari juga, saudara, di Ruth dan Orpa, iparnya itu, saudara, dua perempuan gadis Moab ini, itu tidak pernah mau tahu siapa laki-laki yang mau menikahinya, yakni Mahlon dan Kilion. Mereka taunya dua laki-laki ini kaya raya, orang Yahudi. Mereka nggak bermasalah dengan itu, mereka mau terima. Tapi mereka tidak tanya arti nama Mahlon dan Kilion, tidak mau selidiki. Orang Jawa bilang nggak mau selidiki bibit, bobot, bebetnya. Bagi saya itu penting, saudara. Mereka nggak tahu bahwa nama suaminya yang keren itu, Mahlon, itu artinya dalam bahasa laki-lakinya, bahasa suaminya, bahasa ibu dari keluarga laki-lakinya ini adalah derita. Sebagai orang Moab, mereka tidak menguasai bahasa Yahudi tentunya, bahasa Ibrani tentunya. Benar ya? Jadi ketika kenalan nama mereka Mahlon, Mahlon keren. Kilion keren. Tanpa tahu bahwa arti Mahlon dan Kilion itu adalah derita dan binasa. Andai kata tahu, saya yakin Ruth dan Orpa akan berpikir panjang untuk menikahi dua laki-laki kaya ini. Meskipun kaya raya, tapi namanya derita dan binasa, men. Tapi karena nggak diselidiki, ya, Ruth dan Orpa begitu cintanya dengan dua laki-laki ini, yang saya tafsirkan itu semata-mata karena kaya mungkin. Akhirnya mereka menikahi laki-laki ini dan mendapati hidup mereka akhirnya tidak bahagia. Kenapa? Dua laki-laki yang notabene suami mereka yang mereka cintai mati di usia muda tanpa meninggalkan anak bagi mereka. Mati begitu saja, hilang begitu saja. Mereka tentu menjadi korban dalam konteks cerita ini. Kegadisan mereka hilang karena sudah bersuami laki-laki muda ini yang kaya raya ini. Tapi apa yang mereka korbankan sebagai istri laki-laki ini akhirnya hilang. Mereka jadi janda di usia muda. Tentu hidup mereka akan lebih susah. Meskipun mereka ada kemungkinan bisa mendapatkan pasangan, tapi kalau mau jujur, laki-laki akan memilih istri gadis daripada istri janda, kan? Itu kan yang terjadi. Kenapa mereka seperti ini kondisinya, Ruth dan Orpa? Ya, meskipun kita tahu Ruth-nya akhirnya diberkati, Orpa juga saya yakin ceritanya happy ending di hidupnya meskipun tidak ditulis di Alkitab. Tapi yang saya mau katakan, mereka mengalami penderitaan ini karena kesalahan, yakni tidak menyelidiki suaminya itu. Jadi dari kisah ini yang di sesi kelima ini, episode kelima ini, yang dari kisah Ruth ini, saya mau ngajak saudara untuk pertama, jangan sakit hati, jangan dendam, jangan simpan akar pahit. Segera berdamai dengan mereka yang melukai hatimu, berdamai dengan dirimu, berdamai dengan Tuhan. Elimelek, Naomi mengalami ini sehingga akhirnya Elimelek mati, dua anaknya mati. Naomi itu ketika kembali ke Bethlehem, dia berkata, jangan panggil aku Naomi, jangan panggil aku kesukaannya Tuhan, kesayangannya Tuhan. Panggil aku Mara, panggil aku pahit.
Karena ketika aku meninggalkan kalian, saudara-saudaraku di Bethlehem, aku pergi dengan tangan penuh dan kembali dengan tidak punya apa-apa. Pahit. Pahit kenapa? Karena hidupnya penuh dengan akar pahit, sakit hati. Tapi puji Tuhan, Naomi bertobat. Dia kembali ke Bethlehem. Artinya apa? Ada niat dia mau kembali kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan pulihkan hidupnya. Yang akan kita bahas di episode berikutnya. Kekasih Tuhan, jangan simpan akar pahit. Hari ini berdamai. Lepaskan akar pahit. Kau simpan akar pahit, kau dendam. Orang yang kau sakit hatiin itu, orang yang kau dendami itu, hidupnya biasa-biasa aja karena dia gak bermasalah dengan saudara. Kau yang bermasalah dengan dia. Dan kau yang rugi. Meskipun dia salah, kalau dia tidak mau memaafkan kita, dia tidak mau minta maaf sama kita, biarlah nanti Tuhan yang menghakimi dia. Tapi kalau kau yang terus akhirnya mikirin, marah sama dia, kau yang menggerogoti dirimu sendiri dengan sakit hati, akar pahit, dendam, yang nantinya akan berimplikasi pada rusaknya tubuh kita ini. Ingat loh, tubuhmu bukan milik dirimu lagi, tapi milik Kristus yang sudah menebus kita. Jadi kalau kau sakit hati, dendam, akar pahit, kau sudah mengkotori bait Allah yang adalah tubuhmu. Yang kedua yang kita pelajari dari malam hari ini di program From Above ini. Pertama tadi jaga hati, jangan sakit hati. Yang kedua apa? Belajar untuk menyelidiki. Ruth, Orpa tidak menyelidiki pasangannya. Kenali orang lain. Jangan gampang menerima orang lain jadi teman kita. Jadi sahabat kita. Jangan jadikan orang lain mudah untuk ada di sekitar kita. Pergaulan yang buruk merusakkan yang baik. Maka selidiki. Kalau itu jahat, tidak baik, mendatangkan keburukan buat kita, ngapain kita bergaul dengan mereka? Ya sekedar kenal saja. Selesai. Pilihlah teman-teman lingkungan yang baik buat kita. Kemarin saya konseling, saudara, pada sepasang anak muda yang cerita sama saya, si perempuannya. Pak, tolong bilangin dong, laki-laki saya itu punya sahabat. Yang sahabatnya itu sering main perempuan, sering bawa pelacur. Teman pacarnya saya ini, apa laki-laki saya ini sih kayaknya nggak gitu, Pak. Tapi punya teman seperti itu. Ya itu saya bilang, ya harus diberesin itu. Teman seperti itu apa gunanya? Manfaatnya apa? Ya. Jadi bergaul dengan orang yang membuat kita dapat manfaat baik, positif. Kalau kita bergaul dengan orang yang mendatangkan manfaat yang buruk, yang negatif, buat apa? Kan kita dikasih otak. Kita diminta untuk cerdik. Jadi berkenalan dengan semua orang ya bagus. Jangan tolak. Kita salaman sama semua orang. Siapa tahu orang yang kita salami itu ke depannya bisa jadi penolong kita, bisa jadi berkat buat kita. Jadi silakan. Salaman sama bandit, salaman sama orang jahat, sama pelacur, sama gigolo, sama koruptor. Kita berteman, dalam artian kita kenalan dengan siapa saja. Buka seluas-luasnya. Tapi untuk jadikan mereka teman kita, teman karib kita, teman pergaulan kita, teman orang di kiri kanan kita, di mana kita ada peluang ke depannya mungkin minta masukan, minta nasihat. Nah ini yang harus dipilih-pilih. Nggak semua orang harus jadi orang kita kan. Ya. Jadi banyak orang di luar sana. Jangankan orang yang tidak seiman. Orang seiman yang saya kenal banyak sekali. Tapi menjadikan mereka teman, itu hanya beberapa saja. Nggak banyak sebenarnya, nggak banyak. Sebab yang dekat dengan kita itu akan terus bersama dengan kita ke depannya. Ketika kita punya masalah, mau sharing, mau cerita sama siapa? Sama mereka. Kita mau curhat sama siapa? Sama mereka. Mereka juga demikian. Kita akan dapat feedback yang baik, yang buruk dari orang tersebut. Nah kalau orang ini terus bersada di sekitar kita, berinteraksi intim dengan kita, iya kalau feedbacknya kita dapatkan yang baik, buat diri kita akan jauh lebih baik. Tapi kalau buruk, buat apa? Tinggalin. Bukan berarti kita tidak mau
bertegur sapa dengan dia lagi. Kita terus bisa bertegur sapa dengan dia. Tapi untuk intim, untuk jalan bareng, main bareng, ngobrol bareng, hangout bareng, tidak lagi. Kenapa? Buruk buat kita. Itu pilihan lagi. Pilihan di mana kita harus berada. Saya melayani siapa saja. Ketemu preman saya layani, ketemu begundal saya layani, ketemu orang-orang LGBT saya layani, tapi saya tidak bergaul dengan mereka. Nangkep Pak? Saya layani orang yang kaya raya, tapi saya tahu korupsi. Hidupnya nggak benar. Ya. Saya cuma layani doang. Lepas dari situ, saya tidak bergaul lagi dengan dia. Kenapa? Lah, orang yang gak mau berubah, hidup seperti itu terus. Kalau saya diberkati sama dia, andai kata ke depannya begitu, saya dapat berkat yang gak bagus dong. Jangan-jangan money laundry lagi dia. Mereka tahu dapat berkatnya dari tempat yang gak bagus, bergaul dengan saya pendeta, memberkati gereja saya, money laundry, nyuci uang. Supaya yang mereka dapatkan dari yang haram itu menjadi halal gitu. Wah, saya nggak mau jadi bagian dari itu semuanya. Jadi Bapak Ibu, kita belajar banyak dari kitab Rut ini. Bagaimana kita harus bersikap. Jaga hatimu, lidiki apapun, siapapun yang ada di sekitarmu. Supaya kita bisa menjaga sekitar kita. Dan kalau ini kita jaga, hidupmu akan diberkati Tuhan. Saya berani yakin hidupmu akan diberkati Tuhan. Karena orang-orang di sekitarmu, orang-orang yang benar-benar juga takut akan Tuhan. Jadi, semoga dipahami, semoga dikerjakan dalam hidup kita. Teruslah menjaga hati kita, jagalah hati, jangan kau kotori. Ini lagunya seorang penceramah agama seberang yang hebat di masa lalu, tapi sekarang ini bagi saya dari pengamatan, dari membaca agak drop ya. Punya istri yang keren, anak-anak yang keren, sekarang anak-anaknya bahkan berani ngomong di publik bahwa ayahnya melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap ibunya. Jaga hati, bukan di masa lalu saja, bukan di hari ini saja, tapi juga di hari depan. Selidiki orang terdekat kita, bukan yang di masa lalu saja, tapi hari ini dan juga di masa depan. Ketika kita jaga semua itu, protek semua itu, maka kau diberkati Tuhan. Kau akan jadi berkat bagi banyak orang. Dikerjakan, hidupmu penuh makna bagi orang di sekitarmu. Tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat program ini. Di dalam khotbah tentang seri kitab Rut, seri kelima di dalam From Above ini, kami belajar banyak Tuhan tentang jaga hati nurani, tentang menjaga pergaulan kami. Tuhan, tolong kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua bukan cuma jadi pendengar, tapi juga pelaku firman. Kami menghidupi firman yang kami dengar, dan kami ekspresikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati semuanya Tuhan, yang mengikuti, yang mendengarkan dari seri pertama sehingga seri kelima ini. Tuhan berkati mereka, tolong Roh Kudus, ubah mereka. Hamba berdoa, kami semua yang bersama di program ini, tumbuh masing-masing menjadi pribadi yang semakin menyenangkan Tuhan. Dan tentunya kalau sudah menyenangkan Tuhan, pasti akan memberkati banyak orang di sekitar kami. Jangan satupun kami kau lalui Tuhan. Kaulah Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. In the name of Lord Jesus. Amin. Sampai jumpa di program berikutnya di From Above episode ke-6 tentang eksposisi kitab Rut. Tuhan Yesus memberkati.